Ini adalah patung memorial Hachiko bersama Profesor Yuneo yang berdiri di area Universitas Tokyo. Perjalanan hidup Hachiko dan teman manusianya menjadi kisah kesetiaan anjing yang paling melegenda, sekaligus mengharukan sejak tahun 1920-an. Pemerintah Jepang saat itu bahkan memasukkan kisahnya pada buku pendidikan berjudul Ono Wasu Reruna, yang berarti balas budi jangan dilupakan. Kesedihannya juga turut mewarnai produksi layar lebar seperti Hachiko: A Dog Story. Ya, kisah hubungan manusia dan hewan selalu punya tempat tersendiri di hati. Dan hari ini aku ceritakan kepadamu beberapa kisah mengharukan yang membuktikan bahwa cinta dan kepedulian tidak memandang spesies. Ceritaku diawali dari kisah seekor simpanse bernama Mama. Di kebun binatang Royal Burger Belanda, Mama yang kala itu berusia 57 tahun, meringkuk dengan kondisi tubuh ringkih, lemas dan enggan disuapi makan. Seolah kehilangan gairah hidup, Mama terlihat seperti tubuh tanpa jiwa. Redup dan tatapan matanya hampa. Siapa sangka, kehadiran kawan lamanya Prof. Hoof seketika membuat perubahan drastis di wajah Mama. Mama sangat mengenal usapan lembut kawan manusia pertamanya itu, hingga ia tak henti-hentinya merekahkan senyum di wajah. Sembari menyentuh pipi kawannya, Mama juga mendapatkan kembali selera makannya dari suapan tangan Hoof. Percakapan tak terbatas bahasa dan gestur keduanya tampak hangat, seperti sedang mencurahkan kerinduan masing-masing setelah tidak bertemu sekian lama. Beberapa menit kemudian, di antar sapuan di punggungnya, Mama memejamkan mata untuk selamanya. Tak ada yang mudah memang dari sebuah perpisahan. Namun pertemuan manis yang terakhir setidaknya bisa jadi kenangan saat tak lagi berpapasan. Tenang di sana, Mama. Kenangan manis bersama hewan peliharaan berbalik menjadi kisah kematian tragis dan menyedihkan. Juga dialami oleh Zhang. Isak tangisnya pecah sembari memeluk Julie, anjing jenis Golden Retriever miliknya yang terbujur kaku di lantai. Tidak ada yang bisa dilakukan Zhang untuk menyelamatkan nyawa Julie, sekalipun ia dikelilingi oleh dokter dan perawat. Kematian mendadak Julie belakangan diketahui karena serangan racun tikus yang menggerogoti tubuhnya. Dan betapa sakit hatinya Zhang saat tahu bahwa racun tikus yang membunuh Julie sengaja disembunyikan oleh tetangganya sendiri dalam sepotong ayam. Memang tetangga Zhang sudah berapa kali mengancam ingin membunuh anjing itu. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa ancaman itu suatu hari benar-benar menjadi kenyataan pahit. Luka di hati Zhang semakin dalam, karena meski tahu dalang dari pembunuhan berencana anjingnya, ia tetap tak bisa memperkarakan kasus itu. Belum ada undang-undang pidana yang mengatur. Kasusnya menjadi ramai sejak Zhang berbicara di sosial medianya. Ia mengaku tidak akan pernah lupa pada penderitaan rasa sakit serta tangisan anjingnya yang berjuang untuk hidup. Aku gak tahu harus berkata apa lagi, sedih ya pokoknya. Ikatan emosional antara hewan dan manusia mungkin hanya bisa dipahami segelintir orang. Mereka yang hatinya tersentuh melihat ketulusan hewan. Itulah yang dialami petugas kepolisian Buenos Aires, Argentina. Mendapati seekor anjing retriever berdiri di depan gedung polisi, menatap masuk penuh harap tanpa bersuara. Awalnya, tidak ada yang menganggap serius tingkah laku anjing itu, hingga ia tetap berada di sana selama 2 hari lamanya. Petugas polisi lantas menyelidikinya dan menemukan jawaban bahwa ternyata anjing itu adalah milik seorang tahanan yang ditangkap 2 hari lalu karena kasus penyerangan. Hari saat kawan manusianya ditangkap, Sheila, nama anjing itu,
mengikuti mobil polisi. Sheila yang melihat kawannya masuk dan tidak pernah keluar, akhirnya memutuskan untuk tetap menunggu hingga setahun berlalu. Beruntung, orang-orang sekitar situ rajin memberinya makan, serta baju agar tidak kedinginan, karena kagum kepada kesetiaan Sheila. Bahkan saat ia diserang anjing bulldog dan mendapat luka serius, mereka sigap membawa Sheila ke klinik hewan. Setelah 15 hari dirawat, Sheila kembali ke tempatnya untuk menunggu setidaknya 2,5 tahun lagi. Bukankah tingkah Hachiko Argentina ini sangat manis? Tetap menunggu, tidak peduli dengan identitas pemiliknya. Hewan memang selalu tahu dan ingat pada orang-orang yang pernah menyelamatkan hidupnya, menunjukkan kasih sayang dan membalas budi dengan caranya sendiri. Seperti kisah pertemuan seekor bayi lynx dengan seorang kakek tua. Lynx kecil yang terpisah dari induknya itu kemudian diasuh oleh sang kakek dan istrinya. Diberi susu, hingga kucing liar berekor pendek dengan sejumput bulu hitam khas di telinganya itu menjadi semakin besar. Beberapa tahun berlalu, Lynx telah menjadi bagian dari keluarga dan akrab dengan cucu sang kakek. Hingga momen menegangkan terjadi di suatu sore saat mereka piknik. Anak kecil itu terjatuh di tanah di hadapan seekor kobra. Hanya bisa menangis kencang karena takut. Orang tuanya panik dan sadar bahwa mereka mungkin akan kalah cepat oleh kobra. Lalu, tiba-tiba Lynx datang menarik ekor kobra dan membawanya menjauh dari anak itu. Pertarungan sengit terjadi di antara mereka dan berakhir dengan kekalahan kobra. Namun sayang, kobra meninggalkan banyak luka gigitan di tubuh Lynx. Lynx malang itu kemudian masuk ke dalam hutan dan tidak pernah kembali. Ya, meski beresiko membahayakan dirinya sendiri, kucing liar yang telah jinak itu tetap membalas budi pada penolongnya. Di lain tempat, yakni di Afghanistan, sekawanan kobra justru menjadi alasan seorang tentara selamat dari bahaya. Ceritanya bermula dari hobi sang tentara yang suka memperhatikan perilaku hewan beracun di sekitar kampnya. Hingga suatu hari, ia tidak sengaja menemukan sarang ular kobra dengan telur-telur di dalamnya dan tanpa induk. Telur itu menetas tepat di depannya. Seketika ia merasa bertanggung jawab dan takjub. Rutin memberi makan kobra dengan tetap menjaga jarak dan menghindari segala hal yang bisa memicu serangan kobra. Dan siapa sangka, persahabatan yang tidak biasa antara manusia dan hewan beracun pun terjalin. Bahkan saat bertugas menjaga, ia selalu mengajak ular-ularnya untuk diberi makan dan bermain. Hingga suatu malam tentara itu bingung karena rekannya tidak kunjung datang untuk pergantian shift. Panggilannya pun tidak dijawab. Karena penasaran, ia berinisiatif kembali ke camp untuk mengecek kondisi. Lalu tiba-tiba, satu dari ular peliharaannya yang selama ini tidak pernah menunjukkan sikap agresif kepadanya masuk ke dalam mode menyerang, mendesis, dan tidak membiarkan sang tentara beranjak dari tempatnya yang persis di depan kobra. Ketegangan itu berlangsung semalam suntuk, meski kobra tidak kunjung menyerang. Hingga fajar tiba, kobra secara ajaib menyingkir dan membukakan jalan bagi si tentara. Alangkah terkejutnya ia saat tiba di tempat camp. Semua temannya tergeletak tidak bernyawa. Semalam rupanya penyerangan telah terjadi. Dan ular-ular itu tampaknya sedang berusaha mencegahnya menuju medan maut. Berpisah dari teman yang selalu menemani memang tidak menyenangkan. Anjing bernama Kedol tahu rasanya. Pemilik yang seorang kakek tua harus dirawat di rumah sakit selama setahun lebih.
Selama itu, Kedol hanya seorang diri di rumah dan sesekali dijenguk oleh tetangganya untuk diberi makan. Setiap malam anjing hitam putih itu menunggu di depan pintu pagarnya meski mengantuk. Tapi yang membuka pintu selalu orang lain. Untuk meredahkan rasa rindu dan kesepiannya, pertemuan Kedol dan pemiliknya pun diatur. Tetangganya diizinkan menjenguk sang pemilik di rumah sakit. Tangisan basah di pipi pria itu saat anjingnya datang memeluk. Dan Kedol terlihat seperti menyeka air mata. Tapi itu menjadi pertemuan mereka yang terakhir. Karena pemilik yang sudah tua renta dan sakit-sakitan tidak lagi mampu merawat anjingnya. Dan ingin Kedol diadopsi keluarga lain. Sedih, apalagi saat melihat Kedol terus saja menatap sosok pemiliknya yang perlahan hilang seperti ini. Tapi ini keputusan yang terbaik untuk mereka berdua. Perpisahan yang berakhir bahagia juga terjadi antara penjaga kebun binatang El Huayco Peru dengan burung pemangsa terbesar, kondor. Diberi nama Urku, kondor ini pertama kali ditemukan di dekat pantai di Peru. Kondisinya sangat buruk, tidak bisa terbang dan kekurangan gizi. Urku kemudian dibawa oleh El Huayco untuk dirawat. Diberi makan wortel dan ditempatkan pada lokasi luas untuk membuatnya leluasa bergerak. Ia juga rutin melakukan pengecekan darahnya. Perawatan yang berlangsung selama setahun itu perlahan membuat Urku sehat dan kembali kuat. Hingga tiba hari ia kembali dilepas liarkan di alam bebas. Saat di kebun binatang, Urku juga dibatasi interaksinya dengan manusia untuk menghindari kemungkinan ia menjadi jinak dan lupa cara bertahan hidup. Apalagi status kondor sekarang berada di ambang hampir terancam punah. Sehat-sehat Urku.